Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan mengomentari sebuah video yang beredar bahwasanya Kiai Soleh Darat Semarang atau Mbah Soleh Darat, guru dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, atau guru dari Mbah Dahlan dan guru dari Raden Ajeng Kartini, bahwasanya beliau Mbah Soleh Darat ini mengatakan bahwasanya kenduri arwah atau tahlilan 3 hari, 7 hari, sampai ke 40 hari adalah bid'ah munkaroh. Ada seorang yang mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasanya Mbah Soleh Darat ini mengatakan atau menganggap bahwasanya acara tahlilan 3 hari, 7 hari sampai 40 hari sebagai amalan bid'ah atau amalan sesat, sehingga dihukumi haram atau bid'ah munkaroh. Benarkah yang dikatakan oleh orang yang mengaku sebagai NU tersebut? Sebelum saya jawab, mari kita simak videonya berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Nama ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberi panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa meneruskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semoga apa yang kita lakukan pada malam ini dan seterusnya semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salat dan salam selalu kita surahkan kepada baginda uswatun hasanah kita, tak lain yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para umatnya yang selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnahnya sampai hari akhir nanti. Para kaum muslimin rahimakumullah, di mana Kang Tum berada, pada kesempatan malam hari ini ada tema yaitu yang sangat penting, yang sangat rawan, riskan di mata masyarakat, yaitu masalah yang berkaitan dengan masalah kematian. Yaitu tema yaitu kupas tuntas masalah kegiatan tahlilan atau acara 3 hari, 7 hari, 40 sampai seterusnya. Karena apa para kaum muslimin rahimakumullah? Di sini ada celaan di masyarakat atau di tokoh-tokoh khususnya kaum Nahdliyin atau orang NU kepada organisasi yang dinamakan, yaitu difitnah yang dinamakan itu Wahabi. Karena ada pertanyaan, barang siapa yang tidak melaksanakan acara tahlilan 7 hari, 40 sampai seterusnya, atau tidak mengadakan bancaan atau sedekahan 3 hari, 7 hari, maka dikatakan yaitu Wahabi. Ada yang Muhammadiyah, ada yang mengatakan malah sesat. Mari kita gali, ya, kita gali semuanya supaya tidak ada kecurigaan, tidak ada dusta antara kita. Maka dari itu kita ketengahkan kitabnya saja. Jadi siapa nanti orangnya, siapa orangnya yang berdusta atas ulama-ulama kita, utama NU. Ini kita bacakan. Karena saya pribadi, yaitu notabene saya sendiri masih pengurus NU, jadi masih ansor. Maka dari itu kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa, hanya kita mengingatkan bahwasanya nanti kalau kita bacakan siapa yang berdusta di antara kita. Pertama yaitu akan kita bacakan, yaitu kitabnya dari Mbah Soleh Darat Semarang. Ada kitabun Majmu' Syariah Al-Kafiyah lil Awam, yaitu Syekh Al-Had Muhammad Soleh bin Umar Semarang. Ini kitabnya. Yaitu beliau ada lagi, yaitu Musonef Mbah Soleh Darat Semarang. Murid beliau adalah Mbah Dahlan, pendiri
organisasi Muhammadiyah. Yang kedua yaitu muridnya Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Atau ketiga, R.A. Kartini, pengarang buku Habislah Gelap, Terbitlah Terang. Nah, ini mari kita baca, yaitu tulisannya Pegon. Ini harus kita baca apa adanya, karena kita harus mengetahui siapalah ya, yang melarang acara-acara seperti itu. Pertama yaitu kita gali, semono uga ya haram gawe sidhekoan lamun iku ing atase mayit iku tinggal anak cilik-cilik kang durung balik. Balik mongko ora wenang gawe tirkah mayit ginawe nyaur tanah atau bancaan iki atau sedekan. Lan nelung dina, 7 dina. Kelawan nyedekaken tirkah mayit, balik hukume nyaur tanah 3 dina, 7 dina iku bid'ah mungkarat. Ini para kaum muslimin ya. Kami ketengahkan, kami corak yang penting. Apakah Anda orang kaum Nahdliyin atau NU berani mengatakan bahwa Mbah Sholeh Darat Semarang suka membid'ahkan orang? Bahwa siapa yang mengatakan bahwa hukum 3 dina, 7 dina hurufnya iku bid'ah mungkarat. Yang bilang bid'ah mungkarat adalah Mbah Sholeh Darat Semarang, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Berarti siapa? Apakah kamu mau bilang bahwa Mbah Sholeh Darat Semarang suka membid'ahkan acara itu? Ini kitabnya langsung. Ora menang den lakoni kaum muslimin. Anapun date sedekah, sedekan ing ngatasi arah mayit iku sunah, tetapi ora nganggo artane mayit kang durung den waris. Lan ora nganggo den entekaken 3 dina, 7 dina. Balik gawe sidhekoan kelawan didi wektu, ya sak butuhe nggih. Lan ora susah nganggo den ijabaken ditandukno maksude ing dalem ngarepe wong akeh. Balik cukup ganjarane peniate wae, ora susah nganggo lafat. Maksudnya tidak usah nganggo lafat ini 40 hari, 100 hari atau 1000 hari, tidak usah. Yang berkata siapa? Mbah Sholeh Darat Semarang. Monggo kalau ada kitabnya monggo dibeli saja nggih. Sudah tersebar di semua toko-toko toko-toko yang tabelnya untuk Islam ada pasti kitab ini. Ya, ini yang berkata acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat. Yang berkata adalah guru kita sendiri, orang NU asli, yaitu Mbah Sholeh Darat Semarang. Apakah orang-orang Nahdliyin atau orang NU berkata bahwa Mbah Sholeh Darat Semarang suka membid'ahkan acara 3 hari, 7 hari? Monggo silakan. Kita hanya mengingatkan para kawan-kawan kaum muslimin, khususnya Nahdliyin, ya, kita juga Nahdliyin, sekarang masih Nahdliyin, tapi kita hanya mengingatkan, jangan menuduh orang Salafiyah, menuduh orang Wahabi, wa Muhammadiyah karena tidak mau tahlilan, nggak mau 3 dina 4 dina. Kitabnya sendiri, kitab kita sendiri, kitab guru kita sendiri, itu mengatakan bahwa acara 3 hari, 7 hari, 40 hari adalah bid'ah mungkarat ceton. Ya, sekali lagi, ya, jangan menuduh orang kalau tidak ada bukti. Kan ini terbukti, berarti ini kitabnya kita sendiri. Cukup nggak? Ini untuk argumentasi para hadirin, para kaum muslimin, teman-teman seakidah, NU atau Nahdliyin. Ini adalah guru kita, yaitu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Yang punya kitab seperti ini menganjurkan bahwa orang Islam tidak wenang, tidak boleh mengadakan acara 3 hari, 7 hari. Karena termasuk. Nah, itu tadi sudah kita tonton bahwasanya orang atau mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama ini mengatakan bahwasanya Mbah Sholeh Darat yang beliau mengarang sebuah kitab, yaitu kitab Majmu'atul Syariah Al-Kafiyah lil Awam. Nah, atau disingkat dengan kitab Majmu' ini, karangan dari Mbah Sholeh Darat ini, dikatakan oleh orang tersebut mengatakan bahwasanya Mbah Sholeh Darat mengatakan bid'ah mungkarah melakukan yasin dan tahlil. Mari kita uji benarkah demikian. Nah, kitab karya Mbah Sholeh Darat ini atau kitab Majmu' ini dibuat atau dikarang oleh beliau kurang lebih pada abad ke
Nah, ini adalah asli karya dari ulama Nusantara yang isinya kurang lebih bernuansa fikih lokal, fikih dengan kitab yang disajikan berbahasa Jawa atau pegon yang menggunakan ejaan Jawa maknanya. Nah, kitab ini di antaranya Mbah Soleh Darat selain membahas tentang tahlilan yang berjumlah pada 3 hari, 7 hari, dan sampai kemudian 40 hari juga memuat pembahasan yang lain. Di antaranya yaitu tentang sesajen dan sedekah bumi, kemudian tentang agama non-muslim atau bagaimana umat Islam mencontoh hukumnya, mencontoh terhadap pemeluk agama lain atau tasyabuh kepada penganut agama lain. Kemudian Mbah Soleh Darat juga dalam kitab ini membahas tentang penentuan awal Ramadan, kemudian membahas selamatan dan sedekah untuk mayit. Nah, ini yang beliau bahas, yang kemudian videokan ulang oleh orang yang mengatakan bahwasanya Mbah Soleh Darat ini melarang atau menganggap bid'ah tentang tahlil 3 hari, 7 hari, sampai kemudian 40 hari. Kemudian beliau juga, Mbah Soleh Darat, membahas tentang jeddah sebagai mikot makani. Kemudian juga tema tentang mitos bulan terlarang dan hitungan weton dalam pernikahan. Nah, saya komentari, jika kemudian ada orang NU mengatakan bahwasanya setiap orang yang tidak melakukan tahlilan, melakukan acara yasinan, acara tahlilan di rumah duka, kemudian dituduh sebagai Wahabi atau dituduh sebagai penganut pemahaman yang sesat, jelas saya tidak sepakat dan saya sangat tidak setuju. Karena selain kelompok Salafi atau kelompok Wahabi, organisasi yang lain juga mereka tidak melakukan tahlilan dan belum tentu sesat. Contohnya seperti Muhammadiyah. Kemudian organisasi yang lain seperti LDI, Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini juga tidak melakukan tahlilan. Namun mereka juga tidak bisa kita katakan sebagai penganut kelompok Salafi atau Wahabi. Kemudian tentang yang beliau simpulkan tadi, bahwasanya tahlilan itu hukumnya adalah bid'ah mungkarah, ini tentu salah paham, salah memahami uraian dari Mbah Soleh Darat dalam kitab beliau, kitab Majmu'. Yang beliau sampaikan bahwasanya yang menjadi bid'ah mungkarah, bid'ah yang sesat, bid'ah yang hukumnya haram adalah bagaimana ketika tahlilan itu menggunakan harta si mayit atau harta warisan dari mayit. Ya, jadi ketika tahlilan menggunakan harta mayat yang itu suatu saat akan menjadi harta waris bagi orang yang meninggal, ini tentu hukumnya haram, karena ini menjadi hak orang yang masih hidup, yaitu anak keturunannya. Maka tidak bisa dikatakan haram secara totalitas, semuanya haram ketika orang melakukan tahlilan, yasinan, kemudian doa bersama kepada orang yang meninggal di rumah duka 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari, haul setahun dan sebagainya. Jadi ada sebab, ada penyebabnya. Kemudian Mbah Soleh Darat mewanti-wanti agar jangan menggunakan harta orang yang sudah meninggal ketika melakukan acara tahlilan. Itulah yang kemudian menyebabkan hukumnya bid'ah mungkarah. Selagi itu tidak menggunakan harta dari orang yang meninggal, maka tetap hukumnya boleh, dan itu tentu mendatangkan manfaat bagi mayit, dan yang membacanya atau melakukan tahlilan tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibaca adalah kalimah thayyibah bersumber dari
ayat-ayat Al-Quran. Ya. Nah, itu. Jadi tentu tidak benar sekali ketika Mbah Soleh Darat As-Samarani, ya, Mbah Soleh Darah Semarang ini dikatakan sebagai orang yang menolak tahlilan atau melarang tahlilan secara keseluruhan. Maka tentunya bagi pembaca kitab dari Mbah Soleh Darat atau kitab Majmu' tadi untuk tidak salah paham, untuk dikaji ulang sehingga tepat dalam memaknainya, sehingga tidak melepaskan konteks dari penjelasan beliau sehingga menjadi salah paham secara total, akhirnya gampang menuduh bid'ah atau sesat bagi orang yang melakukan acara tahlilan. Dan kami pun sebagai warga Nahdlatul Ulama kaum Ahlussunnah wal Jamaah ini melakukan tahlilan, kita paham bahwasanya itu bukanlah sesuatu yang wajib, dan kami juga tidak pernah selama ini memaksa orang yang meninggal itu untuk melakukan tahlilan, karena kami datang itu diminta, diundang. Yang terjadi di masyarakat itu ketika acara tahlilan itu karena diminta oleh keluarga yang berduka dalam rangka untuk mendoakan, minta didoakan. Dan tentu kami juga sangat menghormati apapun yang disuguhkan, kami tidak pernah meminta suguhan itu. Itu sebagai bentuk sedekah untuk mayat, tentunya hukumnya juga boleh dan sampai kepada mayat ketika orang yang masih hidup, keluarganya, keturunannya melakukan sedekah yang pahalanya ditujukan kepada mayit atau orang yang sudah meninggal. Dan kami menghormati apapun yang dilakukan oleh keluarga di rumah duka, baik itu mau dilakukan entah itu 3 hari atau hanya sebatas 7 hari, tidak pakai 40 hari, kami sangat menghormati. Bahkan tidak melakukan pun kami juga tidak akan memaksa. Dan kebanyakan yang dipakai selama ini yang kita tahu bahwasanya itu memang bukanlah harta dari orang yang meninggal, tapi dari keluarganya atau anak keturunannya yang mereka itu saling membantu. Dan ada kalanya memang orang yang takziah itu juga memberikan bantuan, santunan atau memberikan uang sebagai bentuk sedekah di rumah duka untuk membantu, untuk menolong orang yang sedang duka. Jadi uang itu diambilkan dari orang-orang yang datang yang memberikan uang. Jadi bukan diambil dari harta orang yang sudah meninggal. Tentu di sini banyak orang yang salah paham, terutama kelompok Salafi, kelompok Wahabi yang gampang menuduh seolah-olah keluarga ini, keluarga mayit atau keluarga yang ditinggalkan ini kita paksa sehingga mereka itu tersiksa atau terbebani semakin berat. Maka itu bukanlah sesuatu yang menjadi alasan, karena orang yang datang itu karena diminta. Ketika memang tidak diminta atau hanya sebatas 3 hari atau bahkan tidak tahlilan pun, kami tentu tidak akan pernah untuk datang, karena kami datang tidak dipaksa atau tidak memaksa, dan kami juga tidak pernah meminta suguhan dari keluarga mayit. Ya, nah itu. Apalagi kemudian kalau tadi dalam kitab yang dibacakan, kitab Majmu' dari karya Mbah Soleh Darat tadi, sudah di situ adalah anak yang masih kecil-kecil, belum balik, belum dewasa, kemudian kita paksa untuk mereka bersedekah, untuk mengeluarkan hartanya dari si mayit, kemudian untuk membiayai acara tahlilan sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Itu bukanlah yang kami lakukan, tidak seperti itu. Tentu kalau dianggap kami memaksa keluarga duka, itu adalah karena salah paham. Hendaknya kelompok Salafi bisa memahami ini sehingga tidak gampang untuk menuduh sesat, menuduh bid'ah, kemudian menuduh pemaksaan. Karena acara tahlilan ini bukanlah unsur nyahah, bukanlah unsur karena sebagai bentuk ratapan kepada mayit, ya, bukanlah tangisan, bukanlah meronta-ronta, kemudian melampaui batas sehingga menambah beban, menambah duka bagi keluarga mayit. Tentang hukum tahlilan ini, tentunya ulama kami sudah banyak sekali dalil
Jadi kami tidak asal mengamalkan jika itu tanpa dalil. Ya, dalam mazhab kami ini jelas tentang bagaimana hukum tahlilan. Kita ambil dari Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i, yang kami selalu jadikan rujukan atau referensi. Ini dalam kitab Majmu' dari Imam Nawawi. Wa yustahabbu liz-za'ir, dan disunahkan bagi peziarah an yusallima, untuk mengucapkan salam alal maqabir, kepada penghuni kubur atau penduduk kubur, wa yad'u liman yazuruhu, dan mendoakan bagi orang yang berziarah atau menziarahinya, wa li jami' ahlil maqbarah, dan kepada seluruh atau semua ahli maqbarah atau ahli kubur. Wal afdalu, dan utamanya ayyakuna salamu, mengucapkan salam, wa doa, dan berdoa, bima sabata fil hadis, sebagaimana yang telah masyhur dalam banyak hadis atau yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya. Wa istahabbu, dan disukai atau disunnahkan ayyaqra'a minal Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, ma tayassara, apa yang mudah, ya, entah itu surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau surat-surat lain yang ringan untuk dibaca. Wa yad'u lahum aqibaha, dan mendoakan bagi mereka setelahnya. Nah, ini dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dari Imam Nawawi atau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi yang selalu menjadi rujukan mazhab Syafi'i, warga Nahdlatul Ulama. Ya, maka termasuk menghadiahkan pahala atau mendoakan kepada mayit. Tentu ini adalah hukumnya boleh, dan tentu sampai kepada ahli kubur. Ya, ayat Al-Quran atau doa-doa, maka ini bagi orang yang hidup, ini doanya sampai, termasuk kirim Al-Fatihah, kirim bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, itu. Kemudian kita mengambil referensi dari imam yang menjadi rujukan kelompok Salafi Wahabi, yaitu Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa ini Ibnu Taimiyah menerangkan, wa amal qira'atu wa sadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala niza'a bainal ulama sunnah wal jamaah fi usuli thawabil ibadatil maliyah kasadaqati wal idqi, kama yasilu ilaihi aidan du'a'u wal istighfaru wa salatu alaihi. Salatul jenazah wa du'a'u inda qabri wa tanaza'u fi wusulil a'malil badaniyah kasawmi was salah wal qira'ah wa sawabu annal jami'a yasilu ilaihi. Dan adapun bacaan, sedekah dan sebagainya berupa amal-amal kebaikan, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan sampainya pahala ibadah harta seperti sedekah dan pembebasan atau memerdekakan budak. Sebagaimana sampai kepada mayit juga pahala doa, istighfar, salat jenazah, dan doa di samping kuburannya. Artinya mendoakan datang ke kubur, mendoakan ahli kubur dengan bacaan Al-Quran, membaca surat Yasin dan sebagainya, itu tentu sampai dan diterima oleh ahli kubur. Ya, jadi ketika orang ziarah ke Wali Songo dan sebagainya, itu bukan semata-mata meminta kepada kubur. Ya, ini kesalahan dari kelompok Salafi Wahabi. Tapi pada dasarnya adalah mendoakan mereka sehingga orang yang berziarah akan mendapatkan keberkahan dari para wali Allah. Ya, para ulama berbeda pendapat soal sampainya pahala amal jasmani seperti puasa, salat, dan bacaan. Menurut pendapat yang benar, semua amal itu sampai kepada mayit. Ya, ini Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah, Majmu' Fatawa, juz 25, halaman 366. Ya.
Kemudian tentang hukum bagaimana mengkhususkan bacaan Al-Quran atau kalimat thayyibah, doa-doa itu di hari yang ketiga, hari ketujuh, kemudian 40 hari, 100 hari sampai 1000 hari sampai haul setahunnya itu. Bagaimana hukumnya? Nah, ini ada penjelasannya dalam sebuah riwayat hadis. Ya. Riwayat dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjidah Quba'in kulla sab'in masyian wa rakiban wa kana Abdullah radhiyallahu anhuma yaf'aluhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki dan berkendara. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga selalu melakukannya. Jadi Rasulullah datang ke Masjid Quba rutin setiap hari Sabtu, baik itu berjalan kaki atau berkendara. Jadi rutin memilih hari dan mengkhususkan di hari Sabtu. Ini ternyata boleh. Sama ketika kita melakukan acara tahlilan, walaupun kita tidak meyakini harus tanggal hari yang ketiga, hari ketujuh, tapi itu yang sudah menjadi kebiasaan dan itu tidak perlu dihilangkan, tidak perlu digeser di hari-hari yang lain karena itu menjadi sebuah tradisi yang tidak pernah kami anggap itu sesuatu yang wajib. Bahkan tidak diadakan pun kami juga tidak pernah memaksa kepada keluarga mayit untuk diadakan. Nah, ini referensinya dari sebuah hadis. Kemudian tentang sedekah kepada mayit, artinya keluarga yang meninggal itu mereka menyediakan makanan. Tentu ini salah paham kalau keluarga mayit itu bersedekah itu merasa terbebani karena kami datang karena diundang, diminta. Dan kami tidak pernah meminta untuk disuguhi makanan macam apapun. Disuguhi atau tidak, kami senantiasa ikhlas saling mendoakan. Karena kami yakin bahwasanya doa orang yang hidup itu akan sampai kepada mayit. Dan harapan kami ketika kami nanti wafat, kami meninggal akan banyak orang hidup yang akan mendoakan kami ketika kami nanti sudah di alam kubur, insya Allah. Nah, hukum bersedekah untuk mayit ternyata boleh dan sampai kepada mayit. Ini adalah sebuah hadis dari Aisyah. Ya, anna rajulan, ya sesungguhnya atau seorang laki-laki mendatangi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummiyaf tuli tat nafsaha, sesungguhnya ibuku telah meninggal dalam keadaan tiba-tiba, walam tusi, dan kemudian belum memberikan wasiat, wa adhunnuha, dan aku menduga atau mengira, lau seandainya takallamat, dia akan berkata ketika hidup, tasaddaqat, akan bersedekah, afalah ajrun, apakah dia mendapatkan pahala, in tasaddaqtu anha, jika aku bersedekah untuknya. Jadi orang laki-laki bersedekah kepada ibunya agar pahalanya itu sampai kepada ibunya. Apa dikatakan oleh Rasul? Qala na'am, ya. Jadi sampai kepada orang yang sudah meninggal. Nah, ini. Nah, tentang bagaimana amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amalan warga Nahdliyin, tentu semuanya ada dalilnya. Maka kelompok Salafi Wahabi jangan terburu nafsu, jangan tergesa-gesa untuk menunduh bid'ah, sesat, kemudian kafir, kemudian amalan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maka tidak benar yang demikian itu. Semua amalan yang kami lakukan sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dahulu lahir ulama kami, ulama Asy'ariyah, Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dibandingkan dengan kelompok yang menjadi rujukan dari kelompok Salafi Wahabi seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kemudian Syekh Utsaimin bin Bas, Albani dan sebagainya, yang mereka lahir belakangan. Mereka bukanlah kelompok pengikut salaf, tapi mereka adalah khalaf, artinya kelompok modern, kelompok baru yang menyempal atau memisah atau menyimpang dari kelompok mayoritas umat Islam, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, mudah-mudahan kelompok atau Ahlus Sunnah wal Jamaah warga Nahdlatul Ulama semakin kuat kokoh amaliyahnya, semakin mantap akidahnya, tidak goncang, tidak rancu, tidak bimbang dengan berbagai macam cobaan, berbagai mana kelompok-kelompok yang ingin menyerang, ingin menggoyahkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menggoyang, ingin merusak, meragukan amalan warga Nahdlatul Ulama, maka kita balas, kita jawab dengan dalil dan hujah yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.